tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya, sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Iya, betul. Ya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini agak seru dan mendinginkan masalah sahabat-sahabat. Apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan si saksi ahli Rocky Gerung sekaitan dengan mungkin ya perdebatan yang panas antara saksi ahli dengan jaksa penuntut umum. Tetapi kalau kita dengarkan dan lihat di video ini sahabat-sahabat, ternyata itu dia bermuara di 3 konsep itu tadi. Jadi ini apa yang disampaikan Rocky Gerung itu adalah semata-mata dalam sebuah konsep teoritik filsafat atau cabang ilmu pengetahuan yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan majelis hakim untuk memutuskan perkara itu. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, nanti juga kita akan membahasakan ya secara sederhana maksud mungkin ya Pak Rocky Gerung menyampaikan itu. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Kalau dari jawaban saudara pertanyaan penasihat hukum, jaksa penuntut umum, kalau sependapat saya menyimpulkan, saya cuma mencatat tadi, saya simpulkan bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras, ya, bahwasanya malah justru menghendaki untuk perubahan undang-undang gitu. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada penalaran hukum, apalagi pada filsafat hukum. Itu kesalahannya pada kurikulum kita tuh. Tapi kalau berpikir secara radikal sependapat berarti ya? Ya, itu dasarnya Pak Hakim. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya, sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Iya, betul. Ya, oke. Kemudian ada lagi dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi, itu dasarnya hanya ingin mengetahui, atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya. Betul, itu seperti itu. Mengetahui bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan bukan cara mendapatkan pengetahuan. Epistemologi itu. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu diperoleh. Jadi ada ontologi, epistemologi, terus satunya lagi apa itu? Aksiologi. Nah, jadi kalau kesimpulan saya seperti itu, betul. Betul, oh, Pak. betul ya, itu akan kami gunakan sebagai majelis hakim nanti dalam membuat keputusan ya. Oke, kemudian satu lagi, tadi kan saudara ahli menjelaskan penemuan bisa dilakukan secara reasoning, akal, begitu. Nah, kemudian agar menjadi reasoning itu secara norma diterima, ya kan? Sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu, tetapi ternyata tidak diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya, adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara reasoning? Oke, ini terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir di dalam studi hukum itu. Saya terangkan pelan-pelan ya. Memanfaatkan logika, legal reasoning, justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar. Anda benar belajar Hans Kelsen? Pernah? Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya jujur aja sebagai akademisi, pernah? Nggak belajar, susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lagi. Dilanjutkan aja. Dilanjutkan aja, saudara ahli. Saya terangin ini. Tolong dilanjutkan aja.
itu sebagai bahan. Itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen. Nah, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat. Ternyata dari semua perdebatan itu, apa yang dipertanyakan oleh jaksa kemudian muncul bahasa-bahasa kedunguan, bodoh atau apa. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan majelis hakim bahwa si saksi ahli, si Rocky Gerung itu sebenarnya dalam posisi, kalau kita lihat dalam posisi menyampaikan cabang ilmu pengetahuan sekaitan dengan filsafat. Nah, memang kita tahu kalau misalnya kita bukan ahli filsafat, tetapi dasar-dasar filsafat di waktu kita dulu bersekolah kan pasti kita tahu yang 3 cara berpikir itu atau ilmu pengetahuan di filsafat itu. Memang betul sahabat-sahabat bahwa itu ada 3 konsep besar di sana, ada epistem, ada aksiologi, dan ada ontologi. Nah, misalnya soal epistemologi, misalnya soal bagaimana seseorang untuk mendapatkan yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, pasti majelis hakim akan menyambungkan itu, akan mengkonekkan antara seperti apa sih pengetahuannya si Sugitnur dan si Bambang Tri atas ijazah dan atas mubahala itu. Nah, nanti akan dikonekkan atau disambungkan dengan pernyataan saksi ahli agama, saksi ahli bahasa, kan itu sahabat-sahabat. Pak Rocky Gerung sudah menyampaikan bahwa itulah kesimpulannya cabang ilmu filsafat itu di 3 konsep itu, epistemologi. Nah, sama dengan misalnya dia menyampaikan, Pak Rocky Gerung menyampaikan bahwa itu aksiologi itu. Aksiologi adalah bagaimana cara menggunakan pengetahuan itu. Nah, itu yang dicoba akan dirumuskan oleh majelis hakim dalam kerangka untuk memutuskan itu. Bagaimana sih pengetahuan itu yang dimiliki oleh si Bambang Tri dan si Sugitnur itu dengan kasusnya itu sahabat-sahabat. Kemudian dan yang terakhir misalnya dia sebut sebagai ontologi itu. Ontologi itu kan secara konkretnya, nyatanya di lapangan sahabat-sahabat. Nah, di 3 itu saya kira apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah akan memberikan pengantar kepada majelis hakim dalam kerangka menjawab 3 aspek pengetahuan itu tadi. Epistemologi, aksiologi, dan ontologi itu. Karena betul bahwa itulah konsep filsafat yang dia perdebatkan dan didiskusikan menjadi hangat sahabat-sahabat. Tapi itu sebuah pengetahuan saya kira, dan itu di mana-mana anak sekolah pastilah tahu lah. Bukan tahu, pasti dia punya pengetahuan dasar soal itu. Tinggal bagaimana hakim akan mencermati, menganalisa melalui 3 aspek kajian yang besar itu. Seperti apa pengetahuannya, dari mana pengetahuannya, kemudian bagaimana konkretnya, bermasalah tidak. Nah, itulah yang akan diukur melalui dengan hukum positivisme sahabat. Karena pastilah kita hukum positif kan di negara kita. Nah, saya kira itu sedikit penjelasan sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.